kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini di waktu yang teramat mulia, di tempat yang teramat mulia dan momen mengenang manusia yang teramat mulia. Bersama-sama kita berkumpul di Masjid MRKR. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah bagi kita sekalian, bil khusus bagi para pengurusi masjid, para DKM masjid dan semua hadirin, para jamaah masjid dan semua yang hadir tempat ini dan menyaksikan, diberikan keberkahan dan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengenang sosok Nabi besar Muhammad, manusia yang paling mulia, yang mana tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'ani syigagi. Makhluk yang paling afdal secara mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beranggapan beda maka dia telah keluar daripada akidah yang benar, daripada jalan yang benar. Beliau adalah makhluk yang paling agung, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita mengenang daripada maulidnya Nabi Muhammad. Apa maulidnya Nabi Muhammad? Apa sih merayakan maulid? Merayakan maulid adalah mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad. Dan ungkapan itu diungkapkan dengan hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istilah tersebut kadang orang hanya memusuhi atau hanya anti dengan pengistilahannya, dengan kata-kata atau kalimatnya. Akan tetapi kandungan maknanya itu enggak ada yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maulid tersebut adalah mengungkapkan kegembiraan. Siapa yang bilang kita enggak boleh gembira? Kita gembira dengan yang hak, gembira dengan yang batil tidak boleh. Akan tetapi gembira dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, apalagi dengan rahmat dan anugerah Allah, itu adalah perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah, dengan rahmat Allah bergembiralah. Kita disuruh, diperintahkan bergembira dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar Nabi Muhammad. Dan anugerah Allah yang paling besar Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus melainkan rahmat bagi alam semesta. Dan Allah juga berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kita diberikan Nabi Muhammad untuk kita. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah beri kabar gembira kepada kaum mukminin bahwasanya mereka telah mendapatkan dari Allah fadlan kabira, anugerah yang besar. Itu ulama mengatakan fadlan kabira Nabi Muhammad. Anugerah yang besar tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, bergembiralah dengan sang anugerah tersebut, dengan manusia yang diutus sebagai rahmat tersebut, Nabi besar Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau anugerah yang terbesar hingga beliau mengatakan innama ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada umat ini, kepada masyarakat, kepada umat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dapat nikmat dari Allah, ceritakan. Tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa enggak boleh kita menceritakan nikmat yang besar dari Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah para nabi-nabi, kisah para rasul. Bahkan dalam Al-Quran itu ada kisah maulid. Ada kisah maulidnya Nabi siapa? Nabi Isa. Ada kisah maulidnya Nabi Musa. Ada kisah maulidnya Nabi Yahya. Ada kisah maulidnya manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul, Siti Maryam binti Imran. Dan Allah Ta'ala nyatakan tuh, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka adalah pelajaran bagi orang yang memiliki hati, memiliki akal fikiran. Kalau ada orang bilang nggak ada pelajaran yang bisa dipetik, ya berarti dia memang nggak punya akal. Tapi kalau dia punya akal, punya hati, pelajaran hanya untuk mereka.
Bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya hati. Apakah dalam kisah lahirnya Siti Maryam ada pelajaran, tapi kisah kelahiran Nabi Muhammad nggak ada pelajaran? Nggak ada hikmah? Nggak ada yang bisa kita ambil? Justru Nabi Muhammad makhluk yang paling afdal, paling mulia. Yang mana Siti Aminah menggendong bayi yang lebih mulia daripada bayi yang digendong oleh Maryam binti Imran. Yang digendong adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu kita mengungkapkan kegembiraan kita dengan Rasulullah, dengan kelahirannya Rasulullah. Dengan syair nggak jadi masalah. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan tentang Nabi Muhammad. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ini semuanya pujian dan pembelaan Allah terhadap Nabi Muhammad dalam ayat ini. Kemudian juga ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kemudian lagi ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sampai akhir daripada surat. Kemudian lagi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah, berapa banyak tuh ayat-ayat pujian di dalam Al-Quran. Wadduha, apa lagi? Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu katanya ayat yang paling memotivasi kita, ayat yang paling menggembirakan kita adalah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah akan memberi kepadamu hingga engkau ridha, wahai Nabi Muhammad. Itu Nabi begitu terima ayat ini bilang la arda wa ahad min ummati finnar. Saya enggak ridha kalau masih ada satu orang umatku di dalam api neraka, kata Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Thabit mengucapkan syair. Dia bilang wa hasyak ya Rasulullah tarda wa minna man yu'adzabu au yusa'u. Tidak mungkin engkau wahai Rasulullah engkau ridha apabila ada di antara umatmu yang disiksa ataupun mendapat perlakuan buruk besok di hari kiamat. Hasan bin Thabit satu kali itu di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab di masjid, di dalam masjid mengucapkan syair. Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk masjid, wa Hasan mengucapkan syair-syair pujian seperti ini. Tapi syairnya mereka syair memuji Rasulullah, sifat Rasulullah, isinya itu adalah kebaikan dan pahala. Sayyidina Umar masuk masjid, melihat orang berkumpul mendengarkan syairnya Hasan, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab mendelik, melotot begitu. Sambil berkata, komentar, asy'arun fi masjid Rasulillah. Syair dilantunkan di masjidnya Rasulullah. Sayyidina Umar ngerti. Cuma kadang berpura-pura begitu untuk memperdengarkan jawaban kepada orang lain. Sayyidina Umar faham, ngerti syariat, gak mungkin ingkar begitu. Tetapi beliau mengucapkan demikian untuk ngasih pemahaman kepada yang lain. Asy'arun fi masjid Rasulillah. Hasan, kamu ngucap syair di masjidnya Rasulullah. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit sambil duduk dia berkata, ya Umar, laqad nasyadtu syair amam man huwa khair mink fi hadzal masjid. Saya sudah mengucapkan syair di hadapan, bukan lagi di hadapan kamu, di hadapan orang yang lebih mulia dari kamu, Nabi Muhammad. Saya mengucap syair di hadapan Nabi Muhammad di masjid ini. Masjidnya Rasulullah ada dua mimbar. Satu mimbar untuk Nabi, satu mimbar untuk Hasan bin Thabit mengucapin syair. Mimbar untuk Rasulullah, mimbar untuk Hasan bin Thabit mengucapkan syair yang isinya adalah pembelaan terhadap Nabi Muhammad, pujian kepada Nabi Muhammad, menyemangati para sahabat. Di dalam syair-syair tersebut Sayyidina Hasan bin Thabit, itu termasuk ucapannya beliau itu gara'na fil duha wa la sawfa yu'ti fasara qulubana dzakal 'ata'u wa hasyak ya Rasulullah tarda wa minna man yu'adzabu aw yusa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u.
Ini syair Hasan bin Thabit. Yang lebih indah dari engkau enggak pernah dilihat mata, yang lebih tampan dari engkau enggak pernah dilahirkan oleh seorang ibu pun juga. Engkau dilahirkan tanpa cacat, tanpa celah, seolah-olah engkau waktu dilahirkan itu, waktu diciptakan engkau order, penciptaannya by order, pakai order, apa? Sesuai orderan, pengen mata begini, pengen alis begini, pengen bulu mata seperti ini, pengen kulit begini, seolah-olah begitu. Diciptakan ala ajmali surah. Fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha magsurah. Diciptakan dalam fisik yang paling indah. Segala keindahan itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang lebih indah dari Nabi Muhammad enggak ada. Sampai penyair bilang, Habibun, Nabi Muhammad adalah kekasih. Yagharul badru min husni wajhihi. Bulan purnama cemburu ngelihat keindahan wajah Nabi Muhammad. Bulan yang indah cemburu ngelihat keindahan wajah Nabi Muhammad. Habibun yagharul badru yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Akal, pikiran bingung bagaimana mensifatkan keindahan ini. Huruf hijaiyah ada berapa banyak, huruf abjad ada berapa banyak, enggak cukup untuk melukiskan keindahan Rasulullah. Enggak cukup untuk mensifatkan Nabi Muhammad. Sayyidina Uwais Al-Qarni sampai bilang ke Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, yang kamu kenal dari Rasulullah istilahnya cuma bayangannya doang, aslinya enggak. Kayak kita ngelihat bangunan, tapi enggak lihat bangunannya. Kita lihat bayangannya di jalanan. Apa yang bisa kita ceritakan tentang bangunan tersebut? Atau kita melihat seseorang, sosok bayangannya. Saya melihat bayangannya, nah itu kita sibuk menceritakan bayangannya. Apakah itu sama persis dengan orangnya? Orangnya jauh lebih indah. Nah itu yang diceritakan orang-orang tentang Nabi Muhammad, baru bayangannya, hakikatnya jauh lebih indah. Sampai guru kami Al-Habib Umar bilang, enggak ada yang mengetahui tentang Nabi Muhammad kecuali penciptanya Nabi Muhammad. Allah yang paling mengetahui tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seandainya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau saya mau mentafsirkan, mau menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim, saya akan penuhi 70 ekor unta dengan kitab semuanya. Seekor unta bisa berapa kitab? Bisa mikul berapa puluh, berapa ratus kitab. Satu ekor unta. Nah ini 70 ekor unta. Bisa mikul berapa kitab? Hanya untuk menjelaskan, mentafsirkan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita baca. Nah kira-kira kalau mau mentafsirkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, perlu berapa unta? Mau mentafsirkan ayat ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, perlu berapa ayat? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Raufur Rahim. Nah, cari mana asma'illahil husna. Allah namanya Raufur Rahim. Memberikan nama Nabi Muhammad, meminjamkan nama ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bil mu'minina raufun rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau mensifatkan tentang manusia yang Allah Raufur Rahim, menamakan dia Raufur Rahim? Perlu berapa unta untuk memikul kitab menjelaskan ayat-ayat ini? Dan bukan satu ayat, banyak ayat. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan tentang dadanya Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Dada yang disebutkan di dalam Al-Quran, sadrak, dadamu telah kami lapangkan. Masya Allah. Nabi Musa doa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku, dadaku. Tapi Nabi Muhammad belum doa. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, sudah kami kasih sesuatu. Nabi Musa minta dulu baru dikasih. Nabi Muhammad belum minta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa bilang kepada Allah, arini anzur ilaik, perlihatkan aku untuk menatap kepadamu. Innaka lan tarani, kamu gak bakal melihat aku di dunia. Di akhirat melihat nanti, di dunia enggak. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diundang, dikirim malaikat Jibril bawa burak menjemput Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian menghadap kepada Allah, menembus langit demi langit, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.
melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Melihat kepada Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Enggak pakai bagaimana. Akal kita beda teknologi. Akal kita enggak masuk. Kayak sekarang tuh, kita sekarang kalau di handphone bisa ngomong di menit yang sama, atau bisa video call di menit yang sama. Enggak masuk akal. Zaman dulu kita tuh ngelihat kalau nonton tinju tuh siaran langsung. Tinjunya di Amerika, di Las Vegas, kita nontonnya di sini. Bagaimana? Kok bisa? Sampai belakangan kita enggak kebayang ngelihat orang sekarang pergi ke hotel tua. Nanya itu di belakang layar TV kok ada kotak apaan? Emang TV zaman dulu, boxnya gede di belakang, bukan TV layar datar. Subhanallah, teknologinya beda. Jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Dan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Enggak ada yang menyerupai Allah Ta'ala dalam sifat, dalam perbuatan, dalam ucapan. Jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Melihat kepada Allah Ta'ala dan menerima perintah salat 5 waktu. Berkumpul di Masjidil Aqsa para nabi-nabi, pengen jumpa dengan Nabi Muhammad. Siapa yang jadi imam? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan Masjidil Aqsa, dan Allah Ta'ala jaga Masjidil Aqsa, dan Allah Ta'ala lindungi kaum muslimin di sekitar Masjidil Aqsa, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan insyaallah kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Wa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang bersolawat kepada Nabi pakai syair biasa. Dari zaman dulu ada syair pujian buat Nabi Muhammad. Ada dulu namanya tuh Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini masuk dalam DPO, daftar pencarian orang, karena kejahatan perang, kejahatan provokasi massa, dan termasuk dalam orang yang dicari hidup atau mati dalam daftar pencarian orang. Akhirnya dia tertarik, sudah nggak tahu lagi mau lari kemana. Akhirnya dia tergerak untuk masuk Islam, tapi dia tahu dirinya ini diburu oleh muslimin. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad mutalathim, sambil menutup, bermasker, bahasa kita pakai masker, menutup wajahnya, itu dalil masker tuh. Bermasker, nggak ketahuan. Datang kepada, ya Muhammad, nggak dikenalin. Ya, kalau saya mau masuk Islam bisa gak? Diterima gak? Bisa. Walaupun saya orang jahat. Walaupun orang jahat, Islam menggugurkan segala kejahatan yang terjadi sebelumnya. Walaupun jahatnya udah kelewatan, seperti Ka'ab bin Zuhair. Walaupun kejahatannya seperti Ka'ab bin Zuhair, kalau masuk Islam diterima. Ya udah, saya masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia buka mukanya, saya Ka'ab bin Zuhair. Orang yang diburu. Sahabat udah mau marah, tapi ini udah masuk Islam, saudara kalian. Begitu. Akhirnya dia memuji Rasulullah dalam syair apa? Banat Su'ad. Masya Allah. Memuji Nabi Muhammad, memuji Rasul dengan pujian yang panjang lebar di situ. Hingga akhirnya Rasulullah saking girangnya dengan pujian tersebut, Nabi bukan gila pujian, enggak, tidak. Akan tetapi, kenapa Rasulullah girang dengan pujian? Sebab pujian mereka menunjukkan ini mukmin sejati yang cinta kepada Nabi Muhammad, dan mereka cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah hakikat iman. Jadi Nabi girang bukan girang dipuji, enggak. Nabi bukan girang dipuji, tapi girang ini orang memiliki keimanan yang sejati. Ketahuan keimanan sejatinya itu dengan mencintai Rasulullah, dan kelihatan cintanya itu dengan mengungkapkan syair pujian kepada Nabi Muhammad. Rasul gembiranya karena ini orang dapat hidayat. Saking girangnya itu Rasulullah, sampai tersenyum lebar. Nabi kalau senyum tuh, kalau gembira, idza surra faka'anna wajhahu qit'atu qamar, wa idza kallama an-nas faka'annama yajnuna min kalamihi ahla thamar. Idza aqbala laylan idza masya baina ashabihi faka'annahu al-qamaru baina an-nujumi az-zuhr, wa idza aqbala lailan faka'anna an-nas min nurihi fi awani adh-dhuhr. Itu apabila Rasulullah jalan di antara para sahabat bagaikan purnama di antara bintang-bintang. Apabila datang
di malam hari itu rasanya orang kayak siang, malam kayak siang, terang aja udah. Nabi Muhammad itu apabila idza surah, apabila gembira, itu wajahnya seperti potongan bulan. Masya Allah, terang wajahnya, bercahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau senyum, kilatan senyumnya itu di tembok. Ini yang bilang di sirah begitu. Lihat tuh di Syifa, sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan demikian tentang syama'ilnya Rasulullah. Ini sahabat yang menceritakan. Alhasil itu Nabi Muhammad kalau gembira begitu. Ini gembira dengan pujiannya Ka'ab bin Zuhair. Apa yang beliau lakukan? Beliau sorban yang lagi dia pakai diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair sebagai hadiah. Nih, tuh, dilemparin, ambil. Dikasih burdahnya Rasulullah, sorbannya Rasulullah kepada Ka'ab bin Zuhair. Itu burdah. Sampai itu Syekhana Al-Habib Zain bin Sumaid, dia bilang mestinya syair burdah adalah syairnya Ka'ab bin Zuhair. Syairnya Ka'ab bin Zuhair itu lebih tepat disebut burdah. Kenapa? Sebab begitu dia mengucapkan syair tersebut, dapat burdahnya Nabi Muhammad, dikasih sorbannya Nabi. Kalau syairnya Busiri, burdahnya Busiri, lebih tepat disebutnya bur'ah. Apa itu bur'ah? Kesembuhan. Busiri itu dulu suka mujinya, muji pejabat, muji orang politik, muji raja-raja, muji buat dunia. Kayak zaman sekarang tuh orang memuji nggak ada yang tulus, mujinya pasti punya motif. Ya, jadi kalau ada pejabat yang dengar, ada pejabat, ada anggota dewan, ada apa, kalau kamu sering dipuji jangan GR. Mujinya nggak tulus, pengen sesuatu. Jujur aja, pengen sesuatu. Nggak ada yang tulus di situ. Itu dulu Busiri itu memuji kepada raja-raja, pejabat, itu yang dia puji, kepada hartawan, orang-orang kaya. Tapi dia akhirnya sakit, kena stroke. Akhirnya tawasul, dia niat deh bikin syair biar disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Bikin syair pujian kepada Nabi Muhammad, tawasul kepada Nabi Muhammad, sembuh daripada stroke-nya dia, dari jaltahnya dia, Al-Imam Busiri. Nah itu makanya syairnya Busiri lebih tepat disebutnya bur'ah. Kalau syairnya Ka'ab bin Zuhair, sahabat itu, lebih tepat disebutnya burdah. Sebab dapat burdahnya Nabi Muhammad. Artinya apa di sini? Nabi ngasih imbalan. Dipuji, beliau ngasih imbalan. Ada sorban, dipuji orang, dikasih imbalan oleh Rasulullah. Nih buat kamu. Sekali nggak megang apa-apa, ada orang Sayyidina Abbas memuji Nabi Muhammad, maka didoakan oleh Rasulullah, la yufdhidillahu fak, semoga mulutmu senantiasa dijaga oleh Allah sampai usianya tua, giginya nggak ada yang tanggal. Ada lagi satu lagi namanya an-nabighah, begitu juga memuji Rasulullah, didoain yang sama oleh Rasulullah, umurnya sampai 100 tahun lebih, itu nggak ada satu gigi pun yang tanggal dari dia. Muji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sekarang kita hadir maulid, kita ngejalanin sesuatu yang dijalankan oleh ulama-ulama terdahulu, yang dijalankan oleh para ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh terdahulu, yang memuji Nabi besar Muhammad, ya, yang mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berbuat yang baik, kita berucap yang baik, jangan ngomong kotor, jangan berbuat hal-hal yang buruk, yang jelek, yang tercela. Ucapkan yang bagus. Nabi sifatnya yaqulul haqqa walau kana murrah, berucap yang hak walaupun itu pahit. Berucap yang hak, ya, hak bukan hoax. Ya. Berucap yang hak, bukan yang hoax. Ucapannya hak. Nggak ada provokasi, nggak ada kebohongan, nggak ada cacian, nggak ada makian. Ucapan yang hak, walaupun itu pahit. Banyak orang nih menyalahgunakan, ngatain orang, dakwah ngatain, ucapannya keras, caci maki, terus dia bilang kenapa begitu, amar ma'ruf nahi mungkar, ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Cacian bukan hak, cacian itu batil. Kenapa ngebodohin masyarakat? Mencaci, memaki, mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan, hadza haram. Di syariat itu haram.
mengkafirkan, mensyirikkan, mencaci, memaki, kemudian juga memprovokasi, ghibah, namimah, haram. Haram. Dan itu bukan kalimat yang hak, itu kalimat yang batil. Itu kalimat yang batil. Nabi suruh ucapin yang hak walaupun itu pahit. Nah ini ucapannya batil dan pahit. Ucapannya batil dan pahit. Haram diucapkan. Nggak ada kaitannya sama dakwah. Nggak ada kaitannya sama amar ma'ruf, nggak ada kaitannya sama nahi mungkar. Nah ini kita ngasih tahu begini, kenapa? Biasa itu kalau di dekat-dekat musim-musim kayak begini nih, mau pemilu, nah begitu udah mulai deh caci maki, ngatain orang, bawain keburukan calon sini, calon situ. Muslim sama muslim tuh nggak boleh saling ngebongkar aibnya orang, nggak boleh saling menjelek-jelekkan, nggak boleh saling mencaci, haram, haram, hal yang semacam itu. Oh saya nggak caci muslim, saya cuma caci pejabat. Sama, dia muslim. Ya, kalau presidennya muslim ya nggak boleh dicaci, menterinya muslim nggak boleh dicaci, nggak boleh digosipin, nggak boleh dikatain. Jaga mulut kita. Lagian apa gunanya sih kita ngatain orang? Apa gunanya? Nggak ada manfaatnya. Dia bejat, dia penjahat, rapat merahnya banyak. Oke, ya terus apa gunanya? Kita tahu dosanya orang bisa nyelamatin kita? Enggak. Tahu gak yang paling membahayakan kita? Dosa kita sama dosa Fir'aun gedean mana? Dosa kita sama dosa Fir'aun. Fir'aun yang ngaku Tuhan, nyembelihin bayi, mempermalukan kaum wanita, ngebunuhin orang-orang. Fir'aun yang dibunuhin Bani Israel. Sekarang mereka nyontoh Fir'aun, pewarisnya Fir'aun itu. Sungguh ironis ketika korban atau victim mengikuti langkah daripada pelaku kejahatan. Dulu jerit-jerit kita diganggu sama Fir'aun, sekarang kelakuan persis kayak Fir'aun. Dulu diganggu sama Hitler, sekarang kelakuannya persis kayak Hitler, persis sama. Khalifahnya Hitler, khalifahnya Fir'aun, persis sama. Begitu. Dan dunia bertepuk, dunia diem, begitu disupport, dibiayain. Siapa yang mensupport, siapa yang ngebiayain, siapa yang mendukung? Orang yang punya tim bolanya kita tepuk tangan, yang kita bersorak sama dia, yang tiap kali kita dijejelin sama model tas yang baru, model ini yang baru, wah kita telan bulat-bulat. Yang dulu kita anggap, wah lulusan sono paling keren, pakaian sono paling keren, teknologi sono paling keren. Nah itu dia. Dari supporter yang sama juga itu, mereka itu yang ngebantai saudara-saudara kita di sana, orang yang sama juga. Lihat, nah kita udah kejadian begini, malu. Kita melihat keluarga kita, anak-anak kita, kaum wanita kita masih tetap mengidolakan orang-orang yang semacam begitu. Menganggap apa aja yang datang dari sana udah hebat. Mereka adalah orang-orang yang membela emansipasi wanita. Palsu. Itu emansipasi wanita pembantaian wanita. Ada emansipasi wanitanya mereka tuh pembantaian wanita. Hak asasi manusia itu yang mati binatang yang mati, manusia. Jerit-jerit pembantaian hiu, pembantaian ikan paus, pembantaian simpanse, monyet jenis tertentu dibantai. Ada manusia. Palsu semuanya yang mereka punya itu kebohongan. Gitu. Malulah kita orang yang masih mengidolakan mereka, yang masih mentuhankan mereka, yang masih menganggap apa yang datang dari mereka segalanya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu ada dosa kita sama dosanya Fir'aun. Mana yang lebih membahayakan kita? Dosa kita. Kita nggak ditanya sama tentang dosanya Fir'aun. Kita nggak ditanya tentang dosanya Qarun. Kita nggak ditanya tentang dosanya Namrud. Kita nggak ditanya tentang dosanya pejabat, presiden, calon, wali kota, bla bla bla. Kita ditanya tentang dosanya kita. Kenapa lu sibuk sama dosanya orang? Kenapa sibuk ngegosipin orang? Urusan duniawi. Ya kita doa pengen yang terbaik. Akan tetapi jangan kita kotorin hati kita saling mendengki, saling mencaci, saling memaki.
Orang yang paling sial adalah yang rela mengorbankan dunia, mengorbankan akhiratnya, rela mengorbankan kebersihan hatinya demi dunia, demi tahta atau harta. Tapi yang 1000 kali lebih bodoh, yang demi dunianya orang lain dia korbankan akhiratnya sendiri. Demi kursinya orang, demi jabatannya orang, kenapa lu yang korban sorga? Kenapa dia yang korban kebersihan hati? Ayo keluar dari hasil dari maulid ini, bersihin hati kita. Hasil dari maulid ini istiqamah di jalan Allah. Jaga mulut kita, perkuat persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Hasilnya dari sini adalah, ayo tutup aurat yang benar kaum wanita. Tutup aurat yang benar. Jangan sembarangan sama yang bukan muhrim. Jaga batasan. Jangan, bahkan tuh hatta chat-chatan tuh apa namanya, dengan yang bukan muhrim, batasi. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan. Maaf, kadang sampai ustadz curhat dari situ. Apa namanya, mata melihat, ya, hati menginginkan, kemaluan yang menentukan. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya dikatakan tuh kunci untuk menjaga diri dari zina, jaga mata dari yang haram. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Jaga mata, maka otomatis kemaluan terjaga. Tapi kalau mata udah ngelihat yang kagak-kagak, maka otomatis akan terjeblos. Makanya dibilang tuh bukan jangan berzina, wala tagrabuz zina. Jangan dekat-dekat sama perzinaan. Wa hakadha. Rasulullah Nabi Muhammad lam tamas yaduh yada mar'atin ajnabiyah. Tangannya enggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Tangannya enggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela Islam. Bagaimana bela Islam? Jangan sentuhan dengan yang bukan muhrim. Jangan-jangan gara-gara kamu sentuhan dengan yang bukan muhrim, turun bom 10 biji di sana. Gara-gara sentuhan dengan yang bukan muhrim. Gara-gara enggak sembahyang subuh, gara-gara kaum wanita enggak tutup aurat, entah berapa bayi yang terbunuh di sana. Berapa rumah yang dihancurkan di sana. Jangan gara-gara kelakuan orang-orang yang berada di mana namanya, di sisi barat, yang di sisi timur kena musibahnya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Ya Allah taala lindungi kita dari kemaksiatan, dari kejahatan, dan ditolong saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Dan dipererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadzal nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tahfazana fi jami' atwarina tagallubatina bi jamili riayatika wa hasini wiqayatik wa an tuballighana min syarafil qurbi إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره عم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا أهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة اكشف اللهم كربة المكروبين اكشف اللهم كربة المكروبين اكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين اغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار اجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.